Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi perpajakan. Perkenalkan, nama saya Novel Alim Rahmani. Saya Salsabila Putri Ananggita. Saya Valentina Eka Prayoga. Saya Rahayu Putri Oktavia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah kewajiban konstitusional bagi setiap warga negara dan badan usaha untuk memberikan kontribusi terhadap pendanaan dan pembangunan negara. Sistem perpajakan mengatur pengumpulan dana dari masyarakat untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dua adalah nomor pokok wajib pajak. Apa itu nomor pokok wajib pajak? Nomor pokok wajib pajak adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP wajib dimiliki oleh perorangan atau badan yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. NPWP bersifat unik untuk setiap wajib pajak dan digunakan dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Yang ketiga adalah fungsi dan manfaat NPWP. Nomor pokok wajib pajak NPWP memiliki fungsi utama sebagai alat identifikasi bagi wajib pajak dalam administrasi perpajakan. NPWP memegang peranan penting dalam memudahkan pelaporan pajak serta menjadi salah satu persyaratan yang diperlukan untuk membuka rekening bank, mengurus kredit, dan berbagai keperluan administrasi lainnya. Selain itu, kepemilikan NPWP juga memberikan manfaat berupa akses terhadap fasilitas perpajakan seperti pengurangan tarif pajak. Dengan demikian, NPWP berperan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan membantu mereka menghindari sanksi administratif yang dapat dikenakan akibat ketidaktepatan. Yang keempat, prosedur pendaftaran NPWP ada 4 jenis. 1. Syarat pendaftaran: membawa KTP bagi wajib pajak perorangan, akta pendirian bagi badan usaha, serta surat keterangan usaha jika ada. Yang kedua, pendaftaran online melalui situs DJP online atau melalui aplikasi mobil e-registration. Yang ketiga, langkah pendaftaran offline melalui kantor pelayanan pajak KPP dengan membawa dokumen persyaratan. Yang keempat, waktu penerbitan NPWP biasanya tidak lebih dari 1 minggu setelah dokumen diterima dengan lengkap. Yang kelima, pembayaran dan penyetoran pajak. Yang pertama, pembayaran pajak. Kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan atau transaksi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Waktu pembayaran bisa bulanan atau tahunan. Yang kedua, penyetoran pajak. Proses penyerahan uang pajak kepada negara melalui saluran pembayaran resmi. Saluran pembayaran melalui e-billing sistem ATM, kantor pos, atau bank yang bekerjasama dengan DJP. Yang keenam, tata cara pembayaran dan penyetoran. Langkah pembayaran pajak melalui e-billing. 1. Buat kode billing melalui situs DJP online atau aplikasi. 2. Pilih jenis pajak yang akan dibayar dan jumlahnya. 3. Gunakan kode billing di bank atau ATM yang untuk melakukan pembayaran. 4. Simpan bukti pembayaran sebagai tanda setoran pajak. Batas waktu pembayaran, misalnya pembayaran PPh 21 bulanan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sanksi: jika terjadi keterlambatan, wajib pajak dikenakan denda dan bunga. Yang ketujuh, sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan konsekuensi yang diberikan oleh otoritas pajak atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Jenis sanksi: 1. Sanksi administratif seperti denda, bunga, dan kenaikan. 2. Sanksi pidana termasuk hukuman penjara bagi pelanggaran yang lebih berat seperti penggelapan pajak. Contoh sanksi administratif: denda atau atas keterlambatan penyampaian SPT atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Yang kedelapan adalah sanksi administratif dalam perpajakan. Yang pertama, dikenakan denda. Denda keterlambatan SPT dengan sejumlah uang 100 untuk keterlambatan SPT dalam tahunan orang pribadi. Yang kedua, 1 juta untuk keterlambatan SPT dalam alunan badan. Yang kedua, bayar keterlambatan pembayaran pajak, yaitu sebesar 20% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga,
Keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sanksi jika merasa tidak sesuai. Yang kesembilan adalah jenis surat pajak, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat pemberitahuan atau SPT. Disampaikan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Yang kedua, surat ketetapan pajak atau SKP. Surat ini yang dikeluarkan oleh DJP yang menentukan besaran pajak terutang. Yang ketiga, surat tagihan pajak atau STP. Surat yang berisi penagihan pajak kepada wajib pajak atas keterlambatan atau kekurangan saat membayar. Sekian presentasi dan penjelasan materi tentang perpajakan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang enak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum